Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tutorial atau cara penggunaan mendasar mengenai Adobe Premiere Pro CC 2022. Jadi teman-teman, kami harap kalian harus mengikuti videonya dari awal sampai akhir. Oke? Nah, jadi di sini ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Adobe Premiere Pro 2022. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah project baru. Caranya adalah klik New Project. Kemudian kita akan diarahkan untuk memberikan nama pada project yang akan nantinya kita buat. Nah, di sini kita beri nama saja contoh latihan satu aja ya. Nah, kemudian location itu di mana teman-teman akan menyimpan file untuk file editingnya kalian. Nah, misalnya kalian simpan di folder latihan di dalam folder film sinematik juga boleh. Nah, di sini ada pilihan render. Nah, kalau yang biasa dilihat sih pemilihannya itu yang paling umum Mercury Playback Engine Software Only. Itu yang biasa dipakai yang pada umumnya. Kalau kita pakai VGA, kita pilih Mercury Playback Engine GPU Acceleration atau OpenCL. Nah, kebetulan saya tidak punya VGA-nya, jadi saya pilih yang kedua. Kemudian, untuk display formatnya itu kita setting timecode saja. Display format yang untuk audionya kita setting audio sample. Kemudian capture formatnya kita pilih HDV. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah lembar kerja dari Adobe Premiere Pro 2022 yang dimana ini ada bagian timeline dan ini bagian project, ini bagian program, dan ini bagian source. Nah, bagian timeline ini layar di mana tempat untuk kita menyimpan hasil list videonya. Jadi kita akan kebanyakan bermain di bagian timeline-nya. Ya. Kemudian untuk program, layar ini tempatnya kita untuk melihat hasil dari editannya kita. Ya. Untuk source itu layar di mana kita akan mengedit video mentah yang berada pada layar pertama, yaitu layar project. Nah, ini layar project di mana tempat kita untuk melihat daftar isi video, list-list video, list-list musik atau audio, list-list picture, dan lain-lainnya. Nah, kan ini sudah masuk ke dalam lembar kerjanya Adobe Premiere Pro. Nah, sekarang yang lebih ditekankan dalam membuat sebuah project itu adalah progressive file. Kenapa? Supaya teman-teman ketika mengedit banyak footage, nantinya itu akan lebih mudah untuk mencari bagian-bagian yang ingin diedit. Gitu. Jadi kita buat foldernya di sini ada bagian audio, ada bagian picture, terus ada bagian video. Nah, setelah membuat folder-folder ini, lupa, ada namanya folder sequence. Nah, bagian-bagian folder ini akan berisikan footage-footage yang akan nantinya digunakan untuk membuat sebuah video yang bagus dan menarik. Nah, selanjutnya setelah kita membuat folder-folder ini, ada folder audio, sequence, picture, dan video. Nah, sekarang kita akan belajar untuk memasukkan footage-footage ke dalam folder tersebut. Caranya adalah
bisa menekan Ctrl I untuk import atau memasukkan file, atau bisa juga mengklik file kemudian import, sama saja, tapi lebih enaknya sih pakai Ctrl I supaya nggak terlalu ribet. Nah, kita cari bahannya itu picture ya. Picture berarti ada di sini. Masukin gambar yang ini, open. Nah, ini udah masuk di folder picture. Kemudian saya mau masukin video. Oke, kita Ctrl I, kita pilih ini untuk video. Nah, otomatis folder video telah berisi file video yang namanya bumper.comb. Oke. Nah, ini teknik untuk memasukkan file ke dalam lembar kerja atau project pada Adobe Premiere Pro 2022. Begitupun untuk memasukkan audio juga sama, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai sequence. Oke, untuk bagian sequence, saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk menjelaskan mengenai sequence itu seperti apa, cara pembuatan sequence itu seperti apa. Jadi saya berikan kepada Kak Fitrah, silahkan. Nah, setelah kita membuat project, langkah selanjutnya adalah membuat sequence. Sebelum kita masuk ke cara menambahkan footage ke timeline sequence, saya akan menjelaskan cara membuat sequence terlebih dahulu. Setelah membuat folder yang tadi kita buat di project, di sini ada tombol new item, kalian klik, kemudian klik sequence. Kemudian muncul pop-up Windows sequence di sini. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan cara Ctrl N. Selain kedua cara itu, juga kalian bisa menggunakan file, new, kemudian sequence. Nah, setelah muncul pop-up Windows ini, kalian bisa mengubah setting video yang akan kalian buat. Di sini kita akan pilih DSLR 1080p25. Kemudian di setting kita bisa lihat di sini sudah tersetting sesuai preset yang kita pilih tadi. Di sini kita akan membuat video dengan ukuran ratio 16:9. Time base kita pakai 25 frame per second. Untuk frame rate-nya kita bisa menyesuaikan footage video dengan frame rate setting yang akan kita pilih ketika mengedit video, tapi di sini kita akan memilih yang ini dulu, kemudian klik OK. Belum. Kemudian kita mengubah sequence name latihan 1. Kemudian klik OK. Nah, di project ini di dalam folder sequence di sini sudah ada sequence di sini dengan tanda seperti ini. Kalian bisa lihat tandanya. Nah, setelah membuat sequence, sekarang sudah muncul panel sequence di timeline yang telah kita buat. Kalian sudah bisa memasukkan footage, apakah itu video atau foto atau audio di sequence kalian. Oke, setelah membuat sebuah sequence, sekarang kita mau mulai menggunakan atau mengotak-ngatik beberapa tools atau bagian yang di sini yang nantinya akan sering kita gunakan, ya. Misalkan kita cara masukin video ke dalam sequence, yaitu caranya adalah dengan mengklik kanan video, kemudian menariknya ke dalam timeline. Kemudian kita lepas. Ini muncul pertanyaan di mana sequence-nya itu tidak sesuai dengan footage video yang dimasukin tadi. Nah, pertanyaannya di sini, apakah teman-teman di sini mau
videonya, footage video ini menyesuaikan dengan sequence yang ada, ataukah sequence yang ada ini menyesuaikan dengan footage videonya. Nah, kita pilih keep existing setting. Nah, ini videonya akan menyesuaikan. Iya, kita tarik ini. Nah, ini sudah video footage videonya sudah masuk ke dalam timeline. Nah, di sini ada namanya zoom in dan zoom out untuk timelinenya. Ini bisa memperbesar frame-nya. Terus ini bisa memperkecil ukuran frame-nya ya. Jadi semakin besar ya sesuai kenyamanan kalian, sesuai kenyamanan teman-teman, enaknya bagaimana, mau kecil mau besar, tapi kalau saya sih pribadi lebih enakan yang seperti ini tampilannya. Lebih enak untuk diedit yang bagian-bagian mana saja yang mau kita ubah. Misalkan ini ada namanya selection tool. Selection tool ini digunakan untuk menyeleksi bagian-bagian. Ya, misalkan kita mau ini kan videonya dengan audionya barengan, tapi audionya kan nggak punya suara, cuman nggak ada nadanya, cuman apa ya, mungkin cuman aksesoris doang kali. Terus kita klik kanan, terus unlink, nah otomatis video dengan audionya akan terpisah. Nah, fungsi selection tool ini bisa memilih antara video dengan audionya. Nah, misalkan audionya kita mau delete, klik audio, kemudian klik delete. Oke, audionya sudah hilang. Nah, sekarang sisa videonya. Kemudian, ketika misalkan saya mau memotong bagian yang saya mau potong bagian ini. Ini saya pakai namanya Resort Tool. Resort Tool ini digunakan untuk memotong bagian-bagian yang kita inginkan. Misalkan ada sebuah video, terus ada beberapa bagian yang mau dihilangkan. Nah, bisa pakai Resort Tool ini. Nah, caranya adalah letakkan Resort Tool-nya ini ke bagian yang ingin dipotong. Misalkan di bagian di sini, kita klik. Nah, ini kan udah terpotong. Nah, kita pilih Selection Tool, ini sudah bisa terpisah. Nah, ini sudah jadi komponen yang berbeda lagi karena sudah terpotong. Ya, jadi tampilannya kan sudah seperti ini. Nah, untuk saat ini beberapa bagian itu yang sering kita pakai untuk mengedit sebuah video di Adobe Premiere Pro 2022. Oke, untuk kali ini mungkin sampai di sini dulu videonya. Next time kita bahas yang lain lagi lebih lanjut mengenai Adobe Premiere Pro 2022. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.